Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menjelaskan pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 bab 2 mengenai mendalami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Suhuf-suhuf. Adapun nabi yang telah menerima wahyu berupa suhuf adalah sebagai berikut. 1. Nabi Adam alaihi salam, kedua Nabi Sis alaihi salam, ketiga Nabi Idris alaihi salam, keempat Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kelima Nabi Musa alaihi salam. Adapun isi-isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut. A. Akidah, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. B. Syariat, yaitu ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. C. Akhlak, yakni cara bersikap dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada sesama. D. Janji, pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. E. Kisah semua umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Adapun isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum, 10 commandment atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihi salam sebagai berikut. 1. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan menyembah patung dan berhala karena Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diserupai dengan makhluk. Ketiga, larangan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Keempat, memuliakan hari Sabtu. Kelima, menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi yang berdusta. 10. Larangan memiliki keinginan untuk menguasai orang lain. Kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru karena Nabi Daud alaihi salam mengikuti syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat berisi nasihat, kata-kata hikmat, dan puji-pujian. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Adapun kitab Injil berisi ajaran sebagai berikut. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. Ketiga, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kitab keempat yaitu kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun isi pokok Al-Quran yaitu A. Akidah atau keimanan. B. Ibadah dan muamalah, yakni hablum minallah dan hablum minannas. C. Syariah atau hukum. D. Akhlak atau budi pekerti. E. Tarikh atau sejarah. Dan F. Dasar-dasar ilmu pengetahuan. Adapun cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, pertama, meyakini dengan sepenuh hati
yakin bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, membenarkan terhadap adanya kitab. Membenarkan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya. Selanjutnya, memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup. Artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika berpedoman pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, karena semua sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Kemudian menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran, tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran. Karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Adapun ciri-ciri generasi yang cinta Al-Quran: A. Memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. B. Senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yakni Al-Quran. C. Dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. D. Menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. Dan E. Rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama. Adapun hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala: pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak terserat dalam menjalaninya. Anak-anakku, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.